Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan hasil penelitian tindakan kelas saya dengan judul Model Discovery Learning berbantuan PET Simulation untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada kompetensi gerak harmonik sederhana. Adapun tujuan penelitian ini yaitu yang pertama mendeskripsikan proses pembelajaran dengan model Discovery Learning berbantuan PET Simulation. Yang kedua, meningkatkan hasil belajar peserta didik melalui pembelajaran menggunakan model Discovery Learning berbantuan PET Simulation pada kompetensi gerak harmonik sederhana. Hasil penelitian yang diperoleh yaitu pada proses pembelajaran siklus pertama pertemuan pertama, dengan Google Meet, guru membuka dan menyampaikan prasyarat pengetahuan serta menyampaikan motivasi pada kompetensi gerak harmonik sederhana, yaitu dengan menanyakan contoh-contoh gerak harmonik sederhana pada kehidupan sehari-hari yang pernah dijumpai atau pernah dialami oleh para siswa, dan menanyakan bagaimana hubungan nanti antara panjang talinya dengan masanya juga, ya, panjang talinya dengan periodenya juga. Sebagai langkah stimulus pada Discovery Learning. Berikutnya, guru menjelaskan langkah membuka software PET Simulation dan cara melakukan pengamatan. Dijelaskan sesuai LKPD yang digunakan sebagai langkah untuk identifikasi masalah. Nah, kemudian siswa melakukan pengamatan secara berkelompok untuk mengumpulkan data, dilanjutkan diskusi untuk pengolahan data yang nanti akan diupload di Google Classroom. Ini sebagai langkah-langkah pada Discovery Learning. Termasuk langkah pembuktiannya. Ya. Jadi bagaimana hubungan antara panjang tali dengan periode dan bagaimana menghitung percepatan gravitasi bumi sesuai di LKPD. Setelah siswa mengupload hasil percobaannya di Google Classroom, proses berikutnya yaitu pembelajaran siklus 1 pertemuan kedua, yaitu dengan membahas hasil laporan dengan berdiskusi, ya, sehingga siswa menanyakan hal-hal yang dianggap masih kesulitan. Ya. Guru juga menjelaskan dari hasil pekerjaan siswa ada beberapa yang masih keliru, terutama saat membuat skala pada grafik dan menghitung. Nah, jadi guru menjelaskan lagi bagaimana menghitung periodenya juga, sehingga T kuadratnya bagaimana, kemudian membuat grafiknya. Nah, kebanyakan yang masih salah adalah di skalanya ini. Dan bagaimana langkah berikutnya menghitung G-nya. Nah, setelah selesai siklus pertama, dilakukan penilaian harian. Nah, setelah diperoleh penilaian harian, kemudian dilihat dari hasil penilaian dan hasil laporan praktiknya, ternyata pada siklus pertama itu kelemahan yang terjadi itu siswa dalam membuat grafik masih banyak yang keliru, dalam perhitungan melengkapi data juga masih belum benar. Maka pada proses pembelajaran siklus yang kedua, pertemuan pertama, ini guru lebih menekankan, menjelaskan langkah-langkah percobaannya secara lebih detail. Termasuk bagaimana membuat grafiknya juga, bagaimana menghitung atau menuliskan data-data pada tabel pengamatan. Pada siklus pertama tadi baru pada ayunan sederhana, pada siklus kedua ini ayunan sederhana dan pada pegas juga.
Kemudian siswa melakukan pengamatan secara berkelompok untuk pengumpulan data, dilanjutkan diskusi untuk pengolahan data yang akan diupload di Google Classroom ya, termasuk juga pembuktiannya. Nah, proses pembelajaran siklus kedua pertemuan kedua ini juga membahas hasil laporannya, dijelaskan juga bagaimana membuat grafik, boleh juga pakai Excel. Tetapi yang penting perlu ditekankan di sini adalah dalam membuat skala grafik, ini yang masih banyak salah ya. Kemudian juga sebagai langkah untuk menarik kesimpulan pada discovery learning, ini pada pertemuan kedua. Setelah selesai pertemuan kedua dilakukan tes siklus kedua. Nah, jadi pada penelitian tindakan kelas selain dilakukan langkah perencanaan, pelaksanaan, juga pengamatan. Di mana pengamatan ini adalah pada saat proses pembelajaran. Di mana pada proses pembelajaran ini diamati aktivitas berupa kehadiran di Google Classroom, kehadiran di Google Meet, dan keaktifan bertanyanya juga. Ini pada siklus 1 nilainya 56,1, pada siklus 2 65,0. Kemudian untuk kerja kelompoknya yaitu dengan dilihat dari laporannya, mungkin ada chat grup kelompoknya, ada fotonya. Itu pada siklus 1 nilainya 54,4, pada siklus 2 75,6. Hasil belajar siklus 1 dan 2, di sini hasil belajar psikomotor yang mengalami kenaikan yaitu pada pembuatan grafik ya. Untuk yang lain masih belum signifikan ya, ada yang menurun juga. Kemudian hasil belajar kognitif ini rata-rata siklus 1 ke siklus 2 sudah naik ya, terjadi peningkatan jumlah siswa mencapai KKM juga. Ini yang perlu saya sampaikan. Selesai saya sampaikan. Mohon saran dan petunjuk lebih lanjut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.